Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, bisa berjumpa lagi dengan Ustadz ya di daring ini, pembelajaran daring ini. Pada kesempatan siang hari ini kita masuk subtema 2 tentang manusia dan lingkungan ya. Oke, tapi sebelum masuk subtema 2 ini, Ustadz akan jelaskan sedikit ya tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Apa itu? Oke, hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan yang mempunyai tulang belakang. Tuh, contohnya itu ada buaya, kelinci, ya, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kalau dilihat dari ciri-cirinya itu biasanya susunan sarafnya berada di perut, ya. Terus memiliki rangka luar dan otaknya juga tidak terlindungi oleh rangka. Sebagai contoh, cacing, ya. Cacing kan tidak mempunyai tulang belakang. Terus siput, ubur-ubur, ya, dan lain sebagainya. Oke. Ya. Kita lanjut ya pada subtema 2 ini. Kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Ya, nanti teman-teman bisa melajari ya, kalau teman-teman setiap hari beraktivitas, misalkan kalau bersepeda itu yang bergerak apa? Kakinya ya, ataupun kalau kita bermain bola banyak bergerak ya, kakinya juga. Terus ada yang berjalan, bersepeda mengayuh, ada berlari, terus menendang, melempar ya, semuanya adalah gerakan tubuh ya, yang mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh ya. Itu baik oleh otot maupun tulang ya, bekerja dengan baik. Ya, kalau tulang dan ototnya tidak bekerja dengan baik, niscaya tidak akan bisa berlari, berjalan, menendang dan lain sebagainya ya. Tuh. Tulang dan otot inilah yang dapat menggerakkan tangan dan kaki kita ya. Ya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat ya, ini adalah kerangka manusia ya, yang terdiri dari tulang-tulang. Subhanallah ya, tulang manusia. Kalau tulang tubuh manusia yang dewasa itu jumlahnya sampai 206 ruas. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, sangat sempurna sekali ya. Tulang manusia adalah apa? Itu sebagai alat gerak pasif ya. Karena tanpa adanya otot yang melekat pada tulang, maka tulang tidak akan mampu melakukan gerak ya, harus bersama-sama dengan otot untuk bisa melakukan aktivitas ya. Yaitu gambar yang ditampilkan adalah sekumpulan tulang-tulang manusia ya. Terus kita fokuskan lagi ya teman-teman ya. Ya tadi ya, subhanallah sekali ya, kalau teman-teman bisa buka Al-Quran surat Al-Imran ayat 191, di sana begitu sempurna ya. Banyak orang-orang yang selalu mengingat Allah walaupun sambil duduk, berdiri ya, sambil keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ya. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Subhanallah. Semua yang ada di bumi ini ciptaan Allah, tidak akan sia-sia ya. Kalau tadi lihat teman-teman gambar tulang begitu sempurna sekali ya. Coba salah satu aja tulangnya nggak ada, niscaya misalkan tangannya nggak ada, wah, akan mengganggu ya aktivitas gerak ya manusia gitu. Selanjutnya kita fokuskan pada tulang lengan ya, tulang pada lengan dan kaki manusia.
tulang lengan manusia ada 5 ya, 5 terdiri dari 5 tulang ya. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, ya, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Ya. Sedangkan tulang kaki manusia itu ada namanya tulang paha, ya, tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, ya, dan tulang jari kaki, terus telapak, tulang telapak kaki juga ada. Itu tulang, lebih fokus lagi ya di tulang. Kalau tadi gambaran secara utuh dari kepala sampai kaki, kalau ini gambaran tulang pada lengan dan kaki manusia. Ya, setelah kita tadi slide tentang tulang, kita selanjutnya adalah belajar tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi harus sinergi ya antara tulang dan otot untuk aktivitas manusia. Ya. Tulang saja tanpa otot tidak akan ya, jadi harus ada ototnya. Kerjanya juga dengan cara berkontraksi maupun berrelaksasi gitu. Itu kerja dari otot. Beberapa fungsi ya. Ada 3 fungsi otot. Yang pertama yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, memegang ya. Terus yang kedua untuk menggerakkan jantung. Dan yang ketiga mengalirkan darah ya, yang terdiri dari zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Untuk macam-macam ototnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada yang namanya otot lurik ya. Terus yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Ini bisa dilihat di gambarnya. Otot lurik yang sebelah mana, otot polos sebelah mana, dan ada otot jantung. Ya, mungkin itu ya teman-teman untuk subtema 2 ya, tentang otot dan tulang ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman di rumah semua sehat ya. Baik, teman-teman semua yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi untuk subtema 2 untuk muatan pelajaran IPS. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang iklim di Indonesia dan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ya, coba kita sama-sama kita renungkan, ya. Ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 164, ya. Teman-teman, kita bacakan artinya ya. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam, dan ditebarkannya di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkiraan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, teman-teman semua, ternyata Allah sudah
mengabarkan ya di dalam Al-Qur'an tentang materi yang kita akan bahas pada kali ini, yaitu tentang iklim dan juga persebaran ya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Luar biasa ya teman-teman isi Al-Quran kita ya. Ternyata di dalam Al-Quran kita sudah menjelaskan sebegitu lengkapnya ya teman-teman ya. Menjelaskan tentang cuaca, iklim dan juga persebaran flora dan fauna. Luar biasa ya. Nah teman-teman, dari ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan akan kebesaran dan sekaligus memerintahkan agar akal kita digunakan sehingga kita menjadi orang-orang yang berpikir. Ketika kita melihat alam semesta, maka kita di situ berusaha mengambil faedah atau manfaat. Jangan sampai kalau kita melihat alam yang indah, jalan-jalan ke gunung hanya sebatas menikmatinya saja. Kita hanya sebatas melihat keindahannya, tapi tidak berusaha untuk memikirkan dan mengambil manfaat dari semuanya. Ya, itu ya teman-teman, luar biasa, Masya Allah. Kandungan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 194. Nah, berikut ya kita bahas tentang apa itu iklim, apa itu cuaca, dan persebaran flora dan fauna. Teman-teman, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Ya, ini pengertian iklim. Kemudian cuaca. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ya, ini cuaca. Nah, teman-teman, karena letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis ya. Ini bisa dilihat ini di gambar ini ya yang berwarna abu-abu. Kita berada di sini ya teman-teman, maka beriklim tropis ya. Bagaimana ciri-ciri iklim tropis? Yang pertama adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ini ciri-ciri yang pertama ya teman-teman. Dan ciri-ciri yang kedua adalah ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Ini ya teman-teman ciri-ciri iklim tropis ya. Nah, kemudian teman-teman, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan ya. Kemudian ya, sekarang kita masuk beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah tahu belum apa itu flora, apa itu fauna? Flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ya. Jadi flora itu tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya. Nah, kemudian apa itu fauna? Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Jadi fauna adalah jenis hewan ya. Itu ya teman-teman. Terus apa penyebabnya beragamnya flora dan fauna di Indonesia? Beragamnya banyak sekali ya. Flora dan fauna yang ada di Indonesia itu apa sebenarnya sih teman-teman ya? Pertama adalah karena faktor iklim ya, faktor iklim. Kemudian tanah, faktor tanah di Indonesia yang berbeda-beda juga. Kemudian yang terakhir adalah
air, ya, air. Ini ya 3 hal yang mempengaruhi kenapa di Indonesia beragam flora dan faunanya. Kemudian persebaran flora di Indonesia, ya. Persebaran flora di Indonesia dibagi 2 tipe. Satu Indo-Malayan. Indo-Malayan itu meliputi kawasan bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Apa karakteristiknya? 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. Kemudian yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Ini ya teman-teman, Indo-Malayan, ya. Yang kemudian yang kedua adalah Indo-Australian. Indo-Australian itu meliputi kawasan Indonesia bagian timur. 1. Sulawesi, 2. Maluku, 3. Nusa Tenggara, dan 4. Papua. Karakteristiknya apa saja teman-teman? 1. Jenisnya meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Kelima, jenis anggrek banyak. Keenam, tidak terdapat jenis nangka. Ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Ini ya teman-teman, Indonesia Australian. Jadi persebaran flora di Indonesia dibagi 2, ada Indo-Malayan dan Indo-Australian, ya. Masing-masing tadi punya karakteristiknya. Nah, kita lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Teman-teman, persebaran flora, ya, persebaran fauna, ya, di Indonesia ini, ya, dibagi menjadi 3 tipe, ya. Ini yang teman-teman yang sebelah kiri teman-teman yang teman-teman lihat ini, ya. Sini, ya, yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, ini masuk ke tipe Asiatis, ya. Binatangnya apa saja teman-teman, ya, yang ada di tipe Asiatis? Ada harimau, ada orangutan, ada badak, dan ada gajah. Ini ya teman-teman ya, tipe Asiatis, ya, tadi ya. Nih, sebelah sini, sebelah kiri teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tipe peralihan, ya. Wilayahnya mana saja ini? Sulawesi dan Nusa Tenggara, ya. Binatangnya apa saja? Ada babi, ya, babi rusa, ada komodo, kemudian ada anoa, ya. Ini termasuk tipe peralihan. Kemudian yang ketiga ini adalah tipe Australis, ya. Ini meliputi wilayah apa saja? Ada di Irian Jaya atau Papua. Kemudian ada di Maluku, ya, di Maluku, ya. Ini binatangnya ada kasuari, ada cendrawasih. Ini ya teman-teman persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Apa saja tadi? Tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis, ya. Nah, teman-teman, demikian ya penjelasan mengenai ya cuaca, iklim, dan persebaran flora dan fauna, ya. Nah, kesimpulannya apa teman-teman pada materi hari ini? Yang pertama, tadi dengan belajar cuaca, iklim, dan persebaran flora dan fauna membuktikan kebenaran Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Luar biasa ya isi Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan belajar tadi, ya, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat belajar adalah, setiap belajar adalah kita semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya teman-teman materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.